Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para alimul ulama, asatid wa asatidah, para hujat, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan setempat, jamaah masjid Shahibul Ihsan, semoga dalam karunia Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Shahibul musibah wa Shahibul duka, Teh El Ririn biasanya kita nyebutnya kalau waktu umroh itu ya, Teh Ririn, juga Pak Haji dan Bu Haji, orang tua dari Teh Ririn, baik juga dari orang tua almarhum Haji Muhammad Miswan ya. Semoga tetap sabar, tawakal, ridho, menerima apa yang telah Allah takdirkan. Amin. Dan semoga wabil khusus Teh Ririn, putra-putrinya tetap istiqomah dalam iman, dalam takwa, dalam kesabaran. Amin. Dan terima kasih Pak Haji Muhammad Idris. Saya langsung akrab sama beliau karena sama-sama tataran Sunda. Saya Garut, Pak Haji Muhammad Idris dari Bogor ya. Jadi Garut sama Bogor ketemunya di Shahibul Ihsan. Shahibul Ihsan itu artinya sahabat kebaikan bisa, tuan rumah kebaikan bisa. Luar biasa ini namanya, alhamdulillah ya. Pak Ustadz juga terima kasih. Ustadz Ardeni terima kasih, hatur nuhun. Teh Ririn, sesuai permintaan Teh Ririn untuk 100 harinya saya harus menyampaikan sedikit mauidhatul hasanah atau ceramah juga atau mungkin kultum ya, atas kewafatan almarhum Haji Muhammad Miswan. Yang beliau ini bukan siapa-siapa, baik almarhum, baik Teh Ririn, baik keluarganya adalah keluarga besar alumni Umroh Alia saat itu. Dan kebetulan yang membawanya saya. Ya, sehingga yang saya bawa ke sini juga tadi mereka-mereka yang pernah membantu saat Teh Ririn, saat almarhum, saat ayahnya, ibundanya, keluarganya umroh, Pak Ripto yang bagian di airport Soekarno-Hatta waktu itu ya. Cukup lama umroh tahun 2011 Pak Ustaz. Dipertemukan lagi sekarang, jadi sudah berapa tahun ya? Ada 10 tahun baru ketemu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Shahibul Ihsan rahimakumullah, sebagai muslim, sebagai mukmin, siapapun kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Tidak dibedakan karena warna kulit, bahasa, golongan, perbedaan negara. Kullu mu'min ikhwah. Semua mukmin adalah saudara. Termasuk dengan almarhum Haji Muhammad Miswan. Betul kata Pak Ustadz tadi. Saya tangkap bahwa kita yang masih hidup, wabil khusus Teh Ririn, ini adinda-adindanya, ini putra-putranya yang ganteng-ganteng di sana juga ada sebagian ya. Keluarga seiman, seagama yang punya kewajiban yang masih hidup itu untuk berbuat kebaikan kepada yang sudah meninggal, dan masih kita bisa berhubungan walaupun tidak fisik lagi. Oleh karenanya
takziah kata Imam Al-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar hukumnya adalah sunnah. Takziah sendiri hukumnya adalah sunnah. Yang namanya sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Insyaallah diberikan pahala mengamalkannya, tidak disiksa jika tidak mengamalkannya. Itu sunnah dalam perspektif fikih. Nah, sementara sunnah makna yang lainnya berarti kita itba'us sunnah, mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah langkah bapak-bapak semuanya, Pak Ustadz, Pak Haji Muhammad Idris, menjadi pahala setiap langkah kita datang ke masjid ini. Tidak akan sia-sia, terlebih diawalinya setelah melaksanakan sholat Isya. 27 derajat pahala ganjaran berjamaah. Kita pahala semua nih sekarang. Langkah ke sini setelah Isya, ngumpul memenuhi undangan Pak Ustadz, khususnya wabil khusus Teh Ririn. Ini pahala. Duduk tadi kita baca Yasin, yang kata orang disepelein Yasin katanya bid'ah, bodoh baik. Cek orang mah nikmat Yasin teh. Cek orang mah berpahala Yasin teh. Cek orang mah Yasin teh barokah. Cek orang teh Yasin mah aya kauntungan keur urang, faedah keur urang, pahala keur urang, keur Teh Ririn, keur keluarga, juga keur almarhum. Jangan dikira almarhum tidak menanti kebaikan yang hidup. Maka dengan zikir, dengan surah Yasin tadi, dengan solawat, dengan tasbih, mengalir pahalanya buat almarhum Haji Muhammad Miswan insya. Nah, kita yang baca juga dapat pahala. Satu huruf Quran dibaca tidak dihitung alif lam mim itu satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Sudah berapa kebaikan? 30 kebaikan. Kalau tadi bapak-bapak ada mengawalinya dengan Yasin, bukan satu huruf tapi 2 huruf, jadi sudah 20 kebaikan. Tambah wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sudah berapa huruf itu? Allahu Akbar. Maka saya suka kesel cek orang Bogornya masuk ngabidahkeun Yasin. Udah pahala satu huruf oge atuh. Nah, insya Allah pahala buat kita, buat Teh Ririn, buat putra-putrinya, keluarga besarnya, juga buat almarhum akan berpahala dan akan menjadi penolong atas doa-doa dari keluarga yang soleh, wabil khusus putra-putrinya yang soleh-soleh. Itu maksud tadi Pak Ustadz tuh. Ya Pak Ustadz ya. Maka takziah hukumnya sunnah bapak-bapak. Memang dalam hadis itu berapa Pak? 3 hari ya Pak Ustadz? Tidak boleh tidak kurang, katanya 3 hari. Hadisnya Pak. Tapi 3 hari bukan menunjukkan perintah kudu, cek orang Sunda mah lain. Lain kudu, lain harus, lain wajib. Paling tidak takziah 3 hari 3. Kalau diperlukan lebih dari 3 hari boleh enggak? Ya boleh. Ini yang dilakukan oleh Wali Songo kita dulu. Sehingga ada istilah 7 hari, ada istilah 100 hari, sampai ada istilah haul, tepung tahun. Ada lagi kalau guru-guru besar mah yang 1000 tahun tuh apa namanya? Wah itu ya sampai segitu. Itu untuk mengistiqomahkan, mengabadikan kita tetap mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Nanti kan giliran kita yang bakal didoakan sama Pak Ustadz ntar ya. Pak Ustadz ngedoain kita, kita ngedoain terus berhenti. Inilah mukmin yang tidak terputus kebaikan itu sebatas semasa hidupnya. Terlebih katanya tadi Haji Muhammad Miswan ya, banyak juga melakukan kebaikan-kebaikan di masjid ini, di lingkungan ini, di masyarakat ini. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang kedua, mengapa kita harus takziah?
Azza ya izu izzatan ta'ziyatan dalam ilmu tasrifnya. Ta'ziyah. Ta'ziyah itu bisa bermakna mendorong, memberi kekuatan, ya, memberi masukan. Yang dimaksud agar yang terkena musibah itu tidak berlarut-larut dalam duka, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Lamun diduka-dukain gecek orang Sunda mah, ya, artinya seduka-duka banget, sesedih-sedih banget, ya, almarhum gak akan balik lagi. Sebelum almarhum balik lagi malah kita yang nyusul. Buktinya tetangga saya kemarin habis malam yasinan Jumat nih, pulang ke rumah cuma pening-pening dikit langsung meninggal. Itu habis ngaji begini Pak. Artinya umur gak ada yang tahu. Ya, semua juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takjiah itu memberikan suportif, memberikan dorongan, memberikan masukan, suplemen, vitamin, cas, agar Teh Ririn, agar adik-adik yang ganteng-ganteng ini, putra-putri keluarganya tetap tabah, tetap sabar, tetap tawakal, juga bagi kita menjadikan pelajaran. Kalau yang malam ini di 100 harikan almarhum Haji Muhammad Miswan, satu saat kitalah yang akan diperingati oleh jamaah Sohibul Ihsan. Ini takjiah. Oleh karena itu dalam takjiah ada beberapa hal daripada tujuan takjiah itu. Satu, saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalilnya surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ini dalil yang paling sahih untuk dijadikan pegangan dalam rangka kita melaksanakan sunnah Nabi yang namanya takziah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dengan datangnya kita ke masjid ini, dengan ikhlasnya bapak-bapak, adik-adik, anak-anak tercinta, semua kita membaca tahlil tadi, membaca yasin tadi, membaca tasbih tadi, membaca sholawat, ya, ini insya Allah termasuk kategori ta'awanu, saling tolong menolong. Masuk gak ke situ? Masuk. Bahkan bukan itu saja, banyak di situ ada sabar, ada tawakal, ada ridho, ya, ada istighfar, banyak sekali. Oleh karena itu bapak-bapak, takjiah memberikan tujuan kepada kita agar kita tolong menolong. Dan di Indonesia ini menjadi budaya positif Pak Ustadz. Upami di Garut, di Garut ya, gening area nu masak teh lain di rumah duka gening Pak RT, Pak RW ada pengurus ini buat masjid, buat kapan sebenarnya. Di masjid ini juga saya tadi lihat ada ambulan. Masya Allah, ini kan dari kita untuk kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ini juga termasuk dalam saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong di dalam keburukan. Jadi luar biasa takjiah itu. Ketemu Teh Ririn sabar ya, coba nak sabar ya, rajin ya, doain bapak ya, jangan main game mulu ya, jangan main komputer mulu yang tidak bermanfaat, jangan main-main yang tidak bermanfaat, jangan gaul dengan orang-orang yang tidak soleh, gitu kan, gitu nasibnya ya. Kasihan bapak, jadi anak yang saleh, anak yang pinter, anak yang sukses, kan kita doakan, kan dianya amin kan dia. Ini kan ta'awanu 'alal birri Pak. Teh Ririn serasa gak ada ditinggal suami, mungkin rasanya gak ada siapa-siapa, padahal ada Allah. Ketika kita merasa sendiri, jangan merasa sendiri, ada kedua Allah. Ketika kita berdua, jangan merasa berdua, ada yang ketiga Allah. Lebih-lebih hikmah berjamaah dengan masjid itu banyak manfaatnya. Maka kita jangan jauh dari masjid. Tadi Pak Ustadz udah singgung, hirup macet orang Sunda tong jauh di masjid lamun hayang berkah. Kalau hidup ingin berkah, jangan jauh dari masjid. Ternyata saya rasakan, Ustadz, saya dulu tuh marabot. Saya marabot, Ustadz, tukang nyuci toilet. Dari marabot nyuci, naik jadi tukang ngajar ikro, naik jadi muazin, naik jadi imam, sekarang jadi ketua yayasan. Saya orang masjid dari dulu. Ini keberkahan daripada
Maka Teh Ririn jangan ragu, jangan ragu. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha segalanya. Insya Allah bukan berarti Allah tidak sayang dengan mengambil seorang yang dicintainya selama hidupnya, bahkan sampai tiada, tetapi Allah lebih cinta kepadanya. Allah lebih sayang kepada almarhum Muhammad Miswan. Allah yang memiliki Muhammad Miswan, bukan Teh Ririn. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Emang sakit wasilahnya mah atau sabab nama, hakikatnya mah tetap ya Allah yang mematikan itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Terus inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan, yang mematikan bukan si COVID, Pak. Ya, jadi jangan terlalu takut sama COVID. Pakai masker harus wajib, ya. Hati-hati, ya. Prokes, ya. Tapi mati mah bukan karena si COVID. Kalau kita punya keyakinan mati karena COVID secara tauhid, kita kufur. Memang sababiahnya karena ada wabah. Hakikat yang mematikan mah tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dari sisi iman. Oleh karena itu Ririn, bahwa kepergian suami yang tercinta adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hikmah tajiyah, Bapak-bapak, memberikan dorongan, memberikan bantuan, memberikan suportif. Untuk apa? Untuk tidak melakukan perbuatan munkar. Kadang Pak kalau ditahlil, mohon maaf ya, saya orang NU dari kecil. Guru saya Profesor Muhammadiyah di Garut, almarhum. Ya, temannya Kiai Haji Ilyas Ruhiyat Tasik. Itu banyak yang salah kaprah juga tahlil juga. Ari Pak Ustaz jeung jamaah kudu baca Yasin, dipaksanya tahlil, ari anak-anaknya ngalobrol. Di Garut, lain di dia di Garut. Bukan di sini di Garut, Haji. Di Garut mah kitu. Ayo tetangga aja khususnya dipaksa kudu yasinan, tahlil, ari anak-anaknya ngalobrol. Salah ieu. Maka Teh Ririn bagus nih. Si AA ganteng, si Neng-neng ditu aya di dieu. Tah ieu nu kieu nu alus tahlil teh nu kieu anakna ge ngilu. Teh Ririn jeung keluarganya ikut di Zoom tuh. Ikut pakai Zoom. Saya live di FB. Nah, ini di Zoom supaya kalau di umroh tahu. Banyak yang salah kaprah, Pak. Ya bahkan ngalir ngidul teh ngomongin kebaikan geningnya, ari aja teh ngomongin teh hutang, kredit. Nah, itu salah juga. Maka etika takziah, Bapak-bapak, termasuk saya, etika orang yang bertakziah jangan main senyum-senyuman dalam rangka takziah. Udah kersedih masa senyum-senyuman. Jadi ketampakan muka bahwa kita sedang takziah. Itu yang betul. Maka dulu Wali Songo merubah perkumpulan di orang yang meninggal dari main kartu, dari judi dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ngajak orang supaya mentauhidkan Allah. Cek bagusan mana? La ilaha illallah jeung main kartu. Logika we tong main dalil nu sok sabal kana tahlil. Yang tidak suka sama tahlil enggak usah pakai dalil. Logika bae. Da itu nu nyarek ge alus, nu teu nyarek oge alus, da intinya mah supaya tidak musyrik urang teh cenah kitu nya. Oleh karena itu nu tahlil alus, nu salah mah anu parasea bae lah, anu berantem gitu. Oleh karena itu tahlil itu memberikan suportif supaya kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama. Itu asal usulnya. Kesininya tahlil itu ibadah. Tahlil itu ibadah. Barang siapa yang akhir kalimatnya ucapan la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Nah, bagi orang awam kudu dilatih, Pak. Dilatihnya apa ya? Dengan majelis kayak begini, la ilaha illallah, la ilaha, dilatih supaya kita membiasakan zikir. Nah, Teh Ririn juga, adik-adik keluarga, jangan lupa hindarkan perbuatan segala hal kemungkaran. Makanya Teh Ririn enggak ke masjid. Kenapa, Pak? Karena masih terkurung 4 bulan 10 hari.
hari. Itu namanya apa? Masa iddah. Masa iddah ditinggal suami. Teh Ririn kade, ya cek orang Sunda mah jangan centil, maaf ya Teh Ririn karena jamaah umroh jadi mohon maaf nih. Jangan centil, jangan pamer lipstik, jangan pamer bedak, jangan cawokah ya, jangan ke mall-mall dulu lah. 4 bulan 10 hari itu betul-betul merasakan sunnah Nabi, untuk mengikuti sunnah Nabi, kecuali hal-hal yang memang dibenarkan oleh syar'i, misalnya ibunya wafat, orang tuanya sakit, atau yang dibenarkan oleh agama tidak apa keluar. Tapi sengaja keluar dalam masa iddah itu hampir ulama sepakat tidak bolehnya. Oleh karena itu betul Teh Ririn tidak ke sini karena masih dalam 4 bulan 10 hari. Nah ini kalaulah Teh Ririn keluar dengan gaya yang di luar aturan, maka itu kemungkaran. Maka makna tajiyah, hindarkan dari munkar. Berbuatlah kebaikan, suruhlah orang berbuat baik. Maka dengan hadirnya kita, bapak-bapak ya, dari Teh Ririn ada infak, ada sedekah, ada nasibok, ada ini, ada apa? Ini ada aqua. Ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masuk sini Pak. Ada di kapling saya mah enggak mau minum Pak Haji. Kalau di tempat tahlil enggak mau minum, enggak mau makan, ada amplop di bawah. Salah kacida etanya. Sarua kene amplop kitong di bawah tuh. Gering aya sarungna mah di bawah. Nasina nu mumun teh dibikeun ka anjing. Muliaan anjing geuning teh hirup teh. Di abi lain di dieu, Pak. Nah, oleh karena itu jangan gitu-gitu amat lah beragama itu ya. Ini hadir itu ta'awanu 'alal birri, untuk berbuat kebaikan. Jadi 2 hikmah takjiyah itu sepenuhnya, mengajak berbuat baik, menghindarkan berbuat munkar. Terakhir Bapak-bapak, Teh Ririn adik-adik tercinta bahwa almarhum terus menantikan kebaikan kita yang hidup nih. Saya punya dalil satu dari Ibnu Jarir. Innama a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Sesungguhnya amal kita bapak-bapak yang masih hidup, amal Teh Ririn yang masih hidup, amal anak-anaknya, amal putra-putrinya ya. Terlebih Teh Ririn sudah akad sama saya, insya Allah akan dibadalkan hajinya. Ya, ini dalam rangka apa? Amal soleh. Sesungguhnya amal kita yang masih hidup oleh Allah tu'radu ala aqarabiikum, akan diperlihatkan kepada sanak saudaramu yang sudah tiada. Berarti kalau Teh Ririn almarhum Haji Muhammad Miswan. Kalau anak-anaknya berarti ayah kita Haji Muhammad Miswan. Adik berbuat kebaikan, tidak ngelawan ke ibu, tidak melotot ibu, tidak bentak ibu, kan gak boleh bilang bentak-bentak ke ibu ya. Bilang aja nggak boleh kata ayat. Apalagi si mama lagi nonton, jangan itu ayat. Dek, mah ya mah, nggak cepet. Dek belajar, ya mah. Dek, tar mah main dulu, jangan. Itu nggak soleh. Itu nggak sayang sama bapak, gitu ya. Nah jadi harus berbuat kebaikan dengan mama, dengan papa, dengan apa? Ayo teruskan kebaikan ayah kita. Ayo kita berjamaah di masjid ini. Ayo berbuat baik sama Pak Ustadz di sini. Sama Pak Haji Idrus, beli tuh itunya, madunya. Saya udah beli madu Pak, alhamdulillah. 1 biji 100.000 ya. Alhamdulillah. Ini berbuat kebaikan Pak Haji. Ya, saya nanti dagangin di saya di FB di itu. Nanti tinggal Pak Haji nunggu hasilnya aja. Salaman Pak Haji sama orang Garut tuh, kan begitu Pak. Nah, gitu ada ya. Neng, ada ya neng ya. Mana putrinya? Nah, jadi anak yang saleh ya. Sayang sama ibu, jangan ngelawan ibu. Ya, doain ayahnya, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, sampaikan pahala Fatihah buat ayah. Kalau nggak bisa bahasa Arab kayak Pak Ustadz nggak apa-apa. Sampaikan hadiah Fatihah saya buat ayah saya. Al-Fatihah. Baca bismillah sampai waladhdallin. Saleh itu ya. Punya rezeki kelebihan misalnya berapa 10.000, masukin kotak amal masjid. Itu ngalir pahalanya. Musim kurban atas nama almarhum. Ada Quran diwakafkan ke masjid sini Suhaibul Ihsan, itu buat almarhum luar biasa pahalanya. Punya rezeki Pak Ustadz, saya punya rezeki ini buat Suhaibul Ihsan nih, infak luar biasa. Nah, itu yang harus dikembangkan, amal yang hidup kepada orang yang tiada. Yang dilarang oleh Nabi apa Pak? Menceritakan kejelekan, keburukan almarhum, itu haram hukumnya.
Jangan membudayakan ketika kita takziah menceritakan keburukan, kejelekan almarhum. Itu tidak boleh. Yang kita ceritakan, kita ceramahkan, kita dakwahkan kebaikan. Inilah makna takziah yang membudaya positif di negeri kita yang tercinta, termasuk diikuti oleh Teh Ririn dan keluarga. Semoga membawa keberkahan, dan doa kita tentunya tadi sudah doanya ya. Semoga almarhum Haji Muhammad Miswan diterima iman Islamnya. Semoga wafatnya husnul khatimah. Semoga dilapangkan kuburnya. Semoga dihindarkan daripada siksa kubur. Semoga Allah angkat derajatnya kelak di surga Jannatun Naim. Semoga anak-anaknya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, mampu mengangkat kedua orang tuanya baik dunia dan akhirat. Dan semoga Teh Ririn dan keluarga tetap sabar, tetap tawakal, tetap ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi almarhum Haji Muhammad Miswan bin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.